Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini begitu berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Hari ini sangat menarik. Kenapa? Hari ini di podcast SD Islamiyah kita podcast yang episode ketiga ini bersama narasumber yang mungkin di Magetan sudah terkenal mungkin karena seninya yaitu di bidang wayang atau dalang. Nah, yang menarik hari ini nanti kita akan bahas bincang-bincang dengan beliau. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya. Nah, hari ini akan ditemani sama bos kita, ada Bu Indarti dan Bapak Hendro, kemudian ada Mas Mahes. Untuk itu saya serahkan kepada Bu Indarti. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita hadir di podcast SD Islamiyah Magetan. Kali ini tamu kita adalah tamu yang spesial. Ini ada Pak Hendro. Selamat datang Pak Hendro. Iya, dan Mas Mahes. Ini nanti pelajaran tadi ya? Pelajaran nih. Paris. Oh, Paris. Oh ya. Ya, hari ini spesial sekali kami mengundang Pak Hendro. Beliau adalah guru SMP 1 Magetan dan seorang seniman juga nih. Seniman apa nih Pak Hendro? Seniman dalang. Iya. Terus itu kesenimanan Pak Hendro diturunkan kepada putranya. Yang nomor berapa nih Pak Hendro? Ini nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 1? Nomor 1 di Universitas Negeri Semarang. Oh, masuk di semester 1. Iya, di dalam juga. Ini yang di bagian fotografi kemarin, alhamdulillah kemarin kan adiknya lintas di Mangkusumo, Festival Mangkusumo karena event kabupaten di Kelurahan Binoto, dan kakaknya itu kebetulan iseng foto-foto adiknya dan saya lintas itu langsung ada lomba di Surakarta. Kemudian dari wayang dunia, artinya dengan kamera itu iseng-iseng ikut lomba, ternyata masuk 10 terbaik tingkat nasional. Foto HP saja. Sampai ya cuma HP. Padahal yang lawan-lawannya itu pakai kamera beneran. Terus alhamdulillah anak itu juga di sini cuma di belakang layar. Kalau di Mahes ini memang mungkin mentalnya ambis, bapaknya mungkin istilahnya langsung action. Tapi kakaknya itu di belakang layar. Iya, Mas Mahes tahun kemarin ya, atau tahun 2004 ini yang kemarin mewakili SD Islamiyah di hari satu ini. Oh, di Ma'arif, iya, Belakang Ma'arif, iya, 2023. Juara berapa itu Mas? Juara 2, alhamdulillah ya. Jadi Mas Mahes ini beberapa kali tampil di kejuaraan kemarin di Talent Ma'arif tahun 2023, kemudian juga pernah pentas di ini ya Pak, di Kabupaten Pandowo Suryagraha, terus di Solo? Di Solo di Javanologi di UNS. Iya, Mas Mahes ini mulai belajar dalang kapan ini? Dari kelas 3. Kelas 3 ya. Ini Pak Hendro, tidak mudah untuk menemukan potensi pada anak ini, Pak Hendro. Pak Hendro Mirsani atau bisa melihat awal Mas Mahes ini, wah ini anak bisa dalang nih, kapan nih Pak? Ini dari kecil kelas 1 itu sudah mulai muncul bakatnya ketika saya dalang atau saya pintas, dan kan sering saya share di TikTok atau di YouTube itu sering tanya, ayah ini tokoh apa? Terus kalau dalang itu apakah nggak ngatur ya? Memang nggak bisa sebagainya. Dari pertanyaan ini kan berarti kan ada ketertarikan. Kalau anak nggak tertarik nggak mungkin berlaku. Jadi memang mungkin agak tertarik dengan tapi saya itu tidak memaksa, dan saya dari ibunya tidak pernah memaksa. Jadi ketika saya dalang atau ibunya itu kan juga kesastra ketika anak ini mungkin bisa menulis saya, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak suka, ya saya nggak akan memaksa, tapi saya memberikan contoh. Jadi kamu tidak hanya pintar di akademik, kamu pintar di seni itu bisa melatih karakter kamu. Karena seni itu seni kan harus tapi kalau kamu bisa belajar seni sekaligus akademik itu alangkah baiknya. Tapi ayah tidak memaksa. Tapi dengan seninya mungkin ada darah seni yang mengalir karena ketika ayahnya pentas mungkin juga tanya-tanya lah. Kamu berani dalam hanya ketika mau pentas ya kita latih. Dan kamu enak lah saya gitu. Kalau ayah dulu belajar nggak ada namanya medsos, nggak ada YouTube. Ayah cuma melihat mbahku aku seperti itu. Dan ayah tidak dipelajari karena bapakku pun balaknya sama. Ketika saya malah dimarahin kan gitu. Kalau dalam semua dunia gitu. Ya, akhirnya kamu coba melihat di YouTube, kamu lihat mungkin lebih ada dalang yang kamu idolakan. Mungkin itu dari kamu belajar di medsos, mungkin lebih mengena daripada nanti ayah mempelajari kamu. Kadang kalau dilatih kan nangis, kalau kamu nangis lihat YouTube yang aku sukai dalang yang mana.
Baik, tadi saya sempat mendengar bahwa Mbak Kakungnya, Bapak kan dari Mbak Kakung juga ya? Berarti Mbak Kakungnya dalang juga Pak? Dalang ya. Dia memang seorang petani dan dalang dan memang mata pencarian menghidupi kami sekeluarga dari dunia dalangan. Kan kalau dulu kan belum ada istilahnya banyak hiburan ya. Hiburan itu zaman dulu kan cuma ada wayang dan lautan hadro, kamu saya, sebelumnya itu belum ada. Jadi hiburan satu-satu kerakyatan itu cuma wayang dan kerakyatan itu. Makanya dulu dalang ini untuk bisa mata pencarian. Tapi kalau sekarang kan memang sudah banyak hiburan, bergeser seperti itu. Tapi insya Allah wayang ini masih istilahnya eksis di dunia sekarang, masih diakui. Oh gitu. Kembali nih Mas Mahes ya. Tadi dari kelas berapa tadi? Kelas 3 ya. Nah, tadi juga tanya ke ayah, itu wayang tokohnya sama saja sih gitu. Nah, hafal nggak berapa tokoh wayang? Ya sedikit saja. Berapa? Sebutkan wayang apa yang saja? tahu. Tokohnya. Kudoro, Bagong, Petro, Gareng, Sumar, Tokopi. Pandawa? Ya, Pandawa ingat ya? Sadewa. Sadewa. Oh gitu. Yang Werkudara itu tokoh yang nomor 2 tuh. Iya. Jadi untuk Pandawa belum hafal ya? Nanti tanya ayah gitu ya. Kalau Kurawa? Belum. Oh belum juga. Yang waktu di Gatelan ini apa Mas? Yang ditampilkan apa nih? Bagong sama Petro sama Gareng. Oh goro-goro ya? Nah iya. Wih mari semua tanya nih sekarang. Kalau pertanyaan saya mungkin simpel saja karena terkadang di dunia anak itu kan rata-rata kalau saya melihat dari Mas kan berbeda dengan temannya. Mungkin agak aneh saja misalnya saya berlatih dalang dan sebagainya. Jadi bagaimana jenengan motivasi anak misalnya kok berbeda dengan temannya, apalagi di dunia sosial media yang luar begitu ya, luar biasa. Mungkin ada trik begitu biar anak ada motivasi untuk. Kalau saya triknya kan ini zamannya medsos gitu. Kita coba ketika saya potong-potong, saya taruh di TikTok atau di YouTube agar anak itu secara otomatis kalau TikTok itu kan akan muncul dengan sendirinya juga. Dengan munculnya itu biasanya nanti anak juga akan melihat. Kalau melihat nanti kalau tertarik dia akan terus mengikuti seperti itu. Dan saya ketika belajar dari nol pun bisa, jadi nggak harus turunan gitu. Nggak harus turunan dari ketika masih ini anaknya dalam harus jadi dalam tidak. Mungkin saya punya teman ketika saya sekolah di Solo di SMKI jurusan dalangan, ada teman saya putra pun tidak ada hubungan seni sama sekali, tapi karena dia niatnya sungguh-sungguh ingin belajar jadi dalang, tetap bisa, tapi dengan cara yaitu belajar kepada siapapun dan tidak malu dengan bertanya kepada siapapun, itu pasti bisa. Dan saya pernah memberikan kursus kepada siswa yang menurut saya autis itu tidak bisa puas ya. Untuk belajar apapun nggak bisa, akademik, matematika, bahasa Inggris, tapi sekarang cuma wayang. Jadi bapak ibunya cuma bilang saya, Pak ini untuk akademik anaknya mau dan tidak bisa. Tapi dari kecil sukanya cuma wayang. Bagaimana bapak untuk ini? Akhirnya saya katakan ini, berarti ini diarahkan ke seni saya. Tapi tetap karena ini sekolah umum gitu, harus ikuti ya. Bagaimanapun kita ikuti, yang penting rajin masuk dan berupaya. Tapi mungkin ini diarahkan ke seni karena memang dari kecil memangnya seni akhirnya bisa walaupun sudah melintas. Jadi memang dari nol betul karena semangatnya akhirnya bisa. Jadi tidak ada halangan apapun ketika anak itu tidak dimudahkan dengan jiwa seni. Ketika kita belajar dengan kita sabar dan kita tahu cara bagaimana anak ini bisa belajar, insya Allah kita bisa mendidik. Nyatanya juga walaupun autis dan bisa pintas juga. Kalau tahap awal Pak, mungkin kan gini, karena wayang itu kalau saya melihat itu begitu banyak, terutama dalam bahasanya itu kan susah banget kalau gitu. Itu bahasa apa? Karena saya sering lihat ketika di bersih desa itu sampai jam 3 pagi, saya memang suka dengan wayang. Cuma kan bahasanya itu bagi saya klasik banget gitu. Nah untuk ke anak terutama dalam misalnya cari pas lakonnya, terutama di Mahes pengajarannya tahap awal cara bahasa ini mudah dipahami anak nih. Pertama kita buatkan dialog gitu ya. Kita ketika dialog, nanti saya suruh menghafal dulu. Lalu pasti ketika anak ini membaca pasti ada pertanyaan. Ya ini artinya apa? Ketika mengucap tidak tahu tetap anak tanya. Nah terus ini artinya apa? Hange kang cinarito. Nah itu kan kalau siswa kan nggak tahu. Hange itu apa? Ini adalah yang diceritakan. Seperti saya bimbing sedikit tadi. Ketika berbicara kamu harus tahu artinya sedikit-sedikit. Nah terus saya ketika nanti anak bertanya kita jawab artinya ini. Jadi nanti akan dengan sendirinya akan tahu. Dan ada tokoh-tokoh yang notabene yang tidak pakai bahasa Jawa umum.
seperti Togog dan Wilung kemarin, makanya ketika Festival Kang Sumo ini saya taruh di depan ada Togog dan Wilung. Nah, Wilung ini menggunakan dialognya pakai bahasa Indonesia, dialog. Terus memang logatnya dari bawaan ceritanya Wilung ini selalu pakai bahasa Indonesia. Akhirnya Togognya pakai bahasa Jawa, Wilungnya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya kita campur. Nah, ini akhirnya anak-anak jadi tahu. Terus yang kedua, ketika kita ngemas di TikTok itu kita kasih translasi itu biar anak paham tahu. Contohnya mungkin seperti itu dan bagian yang terkecil. Mungkin anu ya Kak ya, apa ya, ada trik khusus gitu. Misalnya tadi yang bilang tadi tokohnya tokoh baru atau memang sudah ada? Sudah lama. Oh gitu. Kemarin kan Mas waktu tampil itu goro-goro ya. Goro-goro ya? Waktu itu yang di depan buka acara lagi. Kalau yang di saat itu Got Talent itu goro-goro. Iya. Itu bahasanya mungkin lebih bebas ya Pak ya, karena itu kan goro-goro terus guyonan kan kan gitu ya, jadi nggak usah pakai bahasa Jawa yang ini ya, yang Jawa kuno gitu. Buatan paham masalah terjadi. Biasanya ada suluk nopo. Kalau suluk itu memang bahasa sekali gitu. Maksudnya bumi gonjang ganjing, langit lap-lap. Kalau misalnya itu bumi gonjang itu kan menceritakan bahwa bumi ini diceritakan ketika nanti hari kiamat, bumi gonjang ganjing. Bumi ini akan langit lap-lap, berarti nanti langit akan ada kilat dan sebagainya. Dan kincang nanti seperti banyak kejadian yang luar biasa. Itu kan menceritakan kejadian-kejadian yang bahwa besok itu tetap ada hari kiamat. Sebetulnya wayangnya sudah ada purangan dulu, sudah pandai sekali gitu. Bahwa akan ada kejadian, misalnya nanti kali lagi bumi, lagi usai pasar, lagi mandani itu udah dibuat di wayang. Ternyata sekarang banyak pasar yang sepi karena online. Banyak kali yang keruh karena jarang hujan. Sebenarnya sudah muncul ya, yang besok dulu sudah online masuk dari berapa dan tahu kondisi bakal terjadi sesuatu. Mungkin karena ini yang apa? Banyak kan kesalahan kali jaga ya? Pasti kan, jadi mungkin gitu kan ya. Ilmu pada masyarakat bahwa besok akan terjadi. Makanya kita harus dekat dengan bulan. Nah, kembali ke Mas Mahes nih, ya. Kemarin, selain dalang kan Mas Mahes juga nari ya? Ini nari juga nari sini. Kemarin udah nari. Bukan juga, nari juga. Dalang itu kan multi talent. Bisa nyanyi, bisa musik, bisa segala. Makanya otak kanan, otak kiri dibagi. Luar biasa. Betul ya. Jadi kemarin narinya keren juga itu waktu yang di Pendopo itu kan. Terus ini nih, sekarang kan Mas Mahes melihat potensinya Mas Mahes nih ya. Aku bisa dalang nih, aku bisa nari nih, aku bisa nyanyi. Nanti setelah lulus SD itu mau kemana? Mau ke ada ya Pak ya sekolah SMP yang di Solo langsung tingkat SMA. SMKI. Yang SMP nya belum ya Pak ya? SMP belum. Oh belum. Gimana nanti? SMP negeri 1 itu Pak. Terus yang setelah SMP mau kemana? SMA atau seperti apa? SMA 2. Oh gitu, belum. Enggak harus ini apa namanya dalangnya ini enggak? Itu dalangnya itu cuma sekedar hobi. Hobi. Hobi bisa tersalurkan nanti. Karena hobi itu nanti tahu. Akan selalu. Tapi harus tetap dikembangkan Mas. Gitu. Jangan asal pengen dalang, enggak dikembangkan aja gitu. Ya. Mungkin apa namanya nanti Mas Mahes bisa mendalami lagi misalnya tokoh gitu, tokoh-tokohnya, terus karakternya bagaimana, terus misalnya nanti habis SMA kemana terusan? Itu belum tahu kalau masih jangka panjang. Masih jangka panjang. Oh gitu, terus punya misi Cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya paling tidak mau jadi apa nih? Guru. Oh guru, iya. Selain guru apa nih? Atau karena ayah sama ibu guru? Itu cuma mau ngajar. Mau aja jadi guru gitu. Ya. Saya doakan nanti ganti deh Mas. Biar ayah sama ibunya yang guru aja. Gitu. Kamu jadi apa gitu? Jangan sama ayah sama ibu. Gitu. Ya toh? Saya doakan ganti. Ya. Enggak harus sama ayah sama ibu. Enggak harus. Ya. Tapi guru juga kok mulia, tugas mulia. Ya. Baik, ini Mas kayaknya bawa ini Mas, tokoh wayang nih. Coba Mas, apa itu Mas? Werkudara. Masih muda ya, Werkudara masih muda. Kalau yang sudah tua kan pakai gendut. Oh gitu, beda ya Pak ya? Ini Werkudara muda. Kalau di wayang berapa sih? Ayo nih tokoh apa? Keluarga? Berapa? Yang lima.
Pandawa ya. Itu Bisa main kan? Bisa main dengan main. Berjalan bisa berjalan. Iya. Iya. Kalau latihannya Pak, mungkin di rumah ada jam sendiri atau seinginnya Mas. Kalau Mas ini kan seperti anak biasa kan direpotkan kesibukan dengan game biasanya gitu. Iya. Tapi tetap kita mengarahkan kalau untuk main game itu ada aturannya. Kamu tetap game boleh, tapi harus ada aturannya dan kamu bersosialisasi dengan teman. Saya selalu juga bersosialisasi dengan teman. Jangan sampai kamu dengan asik dengan dunia sendiri. Ketika saatnya bermain pulang sekolah silahkan. Tapi kalau sudah habis maghrib habis ini kamu harus di rumah. Nah biasanya kalau saya ajari ketika mau pinmas itu, kamu dapat tugas pinmas di kelurahan atau di kamar. Iya, terus saya buatkan teks. Kamu harus hafal target sehari 2 hari. Sanggup kalau sanggup ya nanti saya buktikan kalau 2 hari sanggup. Tapi yang enggak ketika hafalan ini 2 hari, ketika sanggup 2 hari ya 2 hari. Jadi saya enggak mengaget sendiri, justru saya tanya ke Mas, kamu sanggup berapa hari? Saya nagih, kamu katanya 2 hari, ya udah kamu 2 hari sampai. Nah, seperti itu tentu saya enggak memaksa, tapi beberapa hari saya enggak pengen saya yang menentukan harinya. Mas sendiri, biar nanti belajar komitmen dengan tugasnya masing-masing. Saya penasaran dengan bahasanya tadi di perwayangan. Agak kalau jenengan itu misalnya yang dulu ketika mungkin masih tahap belajar untuk mengenal bahasa terutama dengan bahasa kamu itu MC itu MC mantai itu kan bahasanya bahasa untuk gaya belajarnya itu penting. Untuk ngafal maupun karena sering dengar. Kalau dulu kan memang daluman gitu. Saya dari kecil memang ikut bapak gitu. Karena memang bapak itu tiap malam habis pokoknya tiap malamnya penmas ada job penmas terus. Hampir 1 bulan itu kalau istilahnya cuma 2 hari 3 hari. Lalu setiap malam gitu terus. Nah itu kan akhirnya dengan saya ikut dan melihat bapak itu ketika penmas itu dengan sendirinya saya belajar bahasanya. Yang kedua ketika saya SD saya sudah suka dengan bahasa Jawa itu suka. Terus ketiganya ketika saya dengan hafalan. Ketika mau pidato atau apa itu kan harus ada teks dan kita hafalkan, kita belajar dan ketika saya suka juga saya tanya pada guru saya bahasa Jawa. Bu, kalau ini artinya apa? Saya sering tanya seperti itu dan dengan suka juga bisa bahasanya itu. Terus sampai sekarang alhamdulillah bisa menerjemahkan bahasa Jawa yang kuno. Tapi kadang sesama daerah dan sama ini biasanya beda mengartikan. Tapi tetap sama. Nanti endingnya tetap sama. Bahasa Jawa kami ya Pak yang dipakai. Bahasa Jawa kami kuno. Bahasa Jawa kuno. Ada berapa bahasa kalau wayang? Banyak sekali. Terus tinggal siswa-siswa daerah masing-masing menggunakan kosakatanya itu. Saya juga penasaran nih Pak Aris soal tokoh wayang kulit itu Pak. Itu berapa Pak tokohnya? Kalau tokohnya itu banyak karakter tokoh wayang itu kalau di wayang itu hampir 150-an. 150-an tokoh wayang itu mungkin bahkan lebih di wayang itu. Makanya kan ketika saya sekolah di Solo itu ada pelajaran retorika. Retorika itu istilahkan melihat wajah. Jadi ketika seorang dalam pentas dan itu nanti menemukan tokoh wayang yang belum pernah dimainkan. Nah, kita nanti ada pelajaran retorika melihat ini. Ini berarti kan dibuat wajah ini dan ini hitam. Nah ini berarti suaranya besar. Apa ya? Suaranya besar. Nah itu. Arjuna kan juga dibuat dan hitam, berarti juga agak besar. Ada yang suaranya kecil seperti kalau minum kan dana, terus wajahnya kan agak dana dan warnanya merah. Nah itu nanti suaranya kecil. Nah itu belajarnya kita dari wajah ini. Wajah. Saya belajar tuh, kue yang pakai satu sakit karakter nggak mungkin apa. Tapi kamu harus melihat ketika ada tokoh wayang, kamu lihat wajahnya. Nah, wajahnya nek ini suaranya besar, suaranya dengan suaranya kecil. Nek itu kan kecil ya. Iya. Panggil itu kakak mas, nah kan suara kecil, halus. Terus kita belajarnya dengan melihat wajah karakter wayang masing-masing. Kan kita dengan orang-orang kan masing gitu. Kita saja Pak Aris dan saya kan beda suaranya kan, karena kan wajahnya juga beda. Luar biasa. Ciptakan ilmu baru. Dengan ibu sendiri suaranya dengan istri saya kan beda suaranya. Kan memang wajahnya juga beda kan itu. Kalau membedakan seperti itu. Oh gitu ya, 150. Sri Kandi sama Sembodro beda. Sri Kandi kan lanyap. Iya. Nah itu kakaknya
mbok, kakang mbok, Bupati misalnya tadi. Iya, ya. Nah, kan beda. Waduh itu kan karena si Kandi kan agak dengan nah, soalnya renyah, terlalu renyah. Ada yang kalem, ada yang kan, ya itu kan ada yang kalem, ada yang galak dan sebagainya. Dari aja kita manfaatkan. Saya itu selalu kagum Pak Hendro yang dengan tokoh-tokoh wayang kulit itu loh ya, segitu banyaknya, gimana menciptakannya kan gitu. Nah, kalau berbicara lagi tentang itu, saya sudah nggak heran lagi ketika yang menciptakan adalah Sunan Kalijogo kan gitu, karena punya kemampuan yang iya gitu loh. Terus ya ini kan kalau wayang kulit Indonesia kan ngambil ceritanya dari India ya. Terus saya itu ini loh dalam yang saya tahu ketika diambil dari India kemudian diadopsi ke Indonesia, akhirnya kan ada beberapa yang berubah kan gitu. Termasuk kalau di Goro-Goro nggak ada nih. Terus ada ini Pak, jadi luar biasanya Sunan Kalijaga kan. Saya benar-benar luar biasa lagunya. Ketika cerita tentang kalau kita lihat yang India itu apa? Film Mahabharata. Nah, itu kan beda, sudah biasa dengan kita. Kalau misalnya Pendowo yang berapa Pak? Yang istrinya 5 kan diganti kan? Iya kan poliandri kalau yang India. Kemudian kalau sama Sunan Kalijaga diganti poligami gitu. Ya kan gitu ya. Jadi luar biasa banget. Saya juga ini ngambilnya Sunan Kalijaga itu gimana ceritanya kan gitu loh. Terus bagaimana kemudian membuat tokoh-tokoh seperti yang disampaikan oleh panjenengan tadi, kalau wajahnya seperti ini, suaranya gini, karakternya dia bagus atau enggak kan ya. Saya itu kagum banget Pak sama wayang kulit itu. Itu masih dalam satu tema saja sudah mumet kan. Maksud kayak bicara satu wayang berbeda. Itu belum bentuknya. Cuma kadang kita sebagai dalam juga dilema juga ketika ada tokoh yang suaranya sama. Contohnya di Karno Tanding antara Kresna dan Prabu Karno. Karno itu kan juga anaknya Kundi. Itu kan penduduk kan sepertinya ada 6. Satu kan Karno. Karno juga ini orang Kurawa karena di Desa Kurawa karena itu membela terus ini artinya makanya ketika tanding dengan adiknya Arjuna itu dia merendahkan apapun yang kesaktiannya dilepas semua. Sebenarnya kalau tanding beneran Arjuna itu sebenarnya kalah karena yang merendahkan dirinya di hati ini. Jadi karena itu saya bayangkan seorang tokoh yang luar biasa dari bayi sampai mati tidak pernah merasakan bahagia. Dia mengorbankan segalanya sama ibunya nggak pernah merasakan gendongan aslinya ibunya bukan langsung sama Kundi. Ketika dia dewasa dibunuh adiknya dan dia rela dan tidak melawan dengan walaupun kita yang melawan tapi sebenarnya dia sudah berdoa untuk siap dibunuh oleh adiknya. Nah itu loh Pak. Saya tuh yang kagum luar biasa itu satu tokoh kemudian ada karakter seperti itu. Saya sampai juga merinding juga ini bicara tentang si Karno ini. Nah itu loh. Ya Allah, dalam kehidupan itu ada enggak orang yang seperti Karno gitu. Pernah merasa bahagia dia kan membela Kurawa karena memang dia ini kan gitu. Sebenarnya dia kan orang baik kan Pak. Tahu Bapak Pendowo itu yang benar. Bapak Kurawa yang salah. Tapi saya bagaimana posisi saya dibesarkan di Asnya dan saya harus membela tanah air saya. Nah itu loh Pak. Simbol pertama. Masya Allah, saya tuh benar-benar tahu Karno itu luar biasa. Nah itu kalau dibayangkan kan antara Kresna dan Karno kan sama persis suaranya. Makanya kita itu kadang dilemanya di sini antara Karno dan ketika bertemu kita harus membedakan ini yang kecil mana yang besar mana kan Kresna dan Karno suaranya sama. Ada tokoh yang sama suaranya. Makanya kita tapi ya kita harus membedakan sedikit lah. Membedakan bahwa penonton tahu bahwa ini suaranya Karno dan Kresna. Nah ini saya kembali ke Mas Hayes. Tadi kan mungkin Mas ada satu tokoh yang buat Bu ini itu tokoh ini betul-betul mengagumkan gitu. Enggak ada orang kayak punya hati kayak gitu Karno kan gitu. Kalau Mas Hayes tokoh apa yang dikagumkan? Idolakan. Yang namanya Mangudara itu Mangudara karena apa? Apa itu punya buku Caloko ini. Oh gitu, sakti ya? Selain itu sifatnya kayak gitu apaan? Sifatnya itu membela kebenaran. Iya. Saya kira sudah karena kita sudah hampir 1 jam. Oh gitu. Nggak terasa ya? Kalau kita ngobrol masalah itu saya kira nggak ada ini ya. Nanti saya akan tulisan Pak Karno ini. Ya Allah. Karena saya sendiri sebagai penulis. Bisa diangkat dulu. Iya kan.
sama ini kan kita juga temanya pas tanggal berapa kemarin? Tanggal 7 hari wayang kemarin Maret. itu kan kita podcast itu juga untuk mengenang itu juga karena selama ini saya juga baru tahu bahwa ada hari wayang di Indonesia. Ini bisa diceritakan terkait dengan hari wayang itu kapan sih kalau saya yang menentukan gitu. Kalau hari wayang ini ya baru saja, baru saja mungkin sekitar 5 atau 6 tahun ditetapkan juga jadi warisan tak benda oleh dunia. Mungkin yang saya tahu gitu, mungkin sebelumnya mungkin sudah ada, tapi saya mungkin karena sudah keterbatasan saya untuk mungkin dari isi Surakarta atau dari mana surat mungkin sudah tahu sebelumnya gitu. Mungkin kalau saya ya mungkin beberapa tahun gitu. Itu ini bahwa sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional dan dunia wayang ini merupakan warisan tak benda dan itu sudah diakui dan resmi. Jadi ketika setiap tanggal 7 insya Allah insan seluruh seni itu memperingati hari wayang dunia. Terima kasih Pak. Sebagai sebelum ditutup acara podcast hari ini, mungkin ada pesan untuk remaja. Nah, karena remaja itu kalau suruh lihat wayang ngantuk. Monggo berikan itu biar wayang itu tetap lestari sampai hilang. Kepada anak-anak di seluruh dimanapun pemirsa, di mana Anda berada, kepada anak-anakku yang luar biasa, semoga kalian tetap mencintai budaya sendiri. Karena apa? Budaya sendiri ini merupakan peninggalan nenek moyang kita yang sangat tinggi dan khususnya wayang ini adalah dulu sebagai salah satu media syiar agama Islam, sehingga di Indonesia ini menyebar tentang karena dulu agama itu Buddha, sekarang banyak tersebar dengan agama Islam di Indonesia. Itu salah satu juga peran wayang yang dipakai untuk media pembelajaran, dan wayang ini insya Allah akan terus menarik dan lestari ketika kalian mau belajar. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini, pasti ketika kita mau belajar pasti bisa. Mari kita bersama-sama semangat untuk melihat wayang. Kalau kamu nggak suka dengan bahasanya, kita melihat minimal buru-buru dulu. Buru-buru dulu, Ponokawan Petro Garing Bagong Semarang kita lihat dulu. Nanti lama-lama kamu akan mencari tahu, oh Pandalima bagaimana, Kurawa bagaimana, nanti dengan sendirinya berjalan waktu anak-anak kenal. Tetap semangat belajar dan semoga kalian mencintai budaya sendiri. Amin. Ditutup Bu. Saya mau lupa. Tadi yang bukan Paris, sekarang saya penonton podcast SI Islamia. Sangat menarik pembicaraan kali ini tentang wayang, dan untuk remaja dimanapun tolong tadi didengarkan apa yang disampaikan Pak Hendro. Mari kita cintai budaya kita sendiri supaya budaya kita sendiri tidak punah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro. Tapi kan masih